Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susepa Febriani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan gambar beserta fungsi alat-alat laboratorium medis yang dibimbing oleh Bunda Sunita RS SKM MSc. Gambar yang pertama yaitu ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil sehingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya dengan kasat mata. Alat yang kedua yaitu alat-alat plebotomi. Yang pertama yaitu ada tourniquet yang digunakan untuk pembendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan. Yang kedua yaitu ada spuit. Alat ini digunakan untuk mengambil darah atau pemberian injeksi intravenösa dengan volume tertentu. Yang ketiga yaitu ada kapas alkohol, digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan kotoran atau bakteri yang dapat mengganggu pengamatan letak pena sekaligus mensterilkan area penusukan agar risiko infeksi bisa ditekan. Yang keempat yaitu ada vacuum tube. Digunakan untuk meletakkan darah yang sudah diambil sesuai dengan warna tutup tabung vakum. Yang kelima yaitu ada plaster, digunakan untuk menutup bekas luka akibat penusukan. Yang keenam yaitu ada needle wings, digunakan untuk pembuluh darah yang kecil atau tipis seperti bayi atau balita. Yang ketujuh yaitu ada needle, digunakan untuk pengambilan darah secara vakum. Alat yang ketiga yaitu alat pemeriksaan urin. Digunakan untuk pemeriksaan fungsi ginjal dan saluran kemih, serta pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui fungsi dari berbagai organ tubuh seperti pankreas dan hati. Yang keempat yaitu ada inkubator. Inkubator merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri pada suatu kondisi. Yang kelima yaitu alat centrifuge. Digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Selanjutnya yaitu ada alat hemometer atau hemoglobinmeter, adalah instrumen laboratorium untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna. Metode ini digunakan adalah membandingkan warna sampel darah dengan warna merah standar. Selanjutnya yaitu ada alat hemositometer. Hemositometer adalah satu set alat yang digunakan untuk memeriksa dan menghitung beberapa banyak jumlah sel darah merah dan leukosit, sel darah putih, trombosit, dan eosinofil. Selanjutnya yaitu ada alat LAV atau laminar airflow. Digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar airflow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Selanjutnya yaitu ada alat autoclave. Autoclave digunakan untuk sebuah alat pemanasan dalam mensterilisasi sebuah benda yang menggunakan uap bersuhu tinggi. Waktu sterilisasinya pun memakan waktu hanya kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yaitu ada alat mikrotom. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Selanjutnya yaitu ada alat timbangan. Alat laboratorium yang digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Keunggulan dari timbangan ini adalah tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada alat hot plate.
Hot plate digunakan untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar dan untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya yaitu ada alat oven. Oven laboratorium adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan ataupun mengeringkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Selanjutnya yaitu ada alat water bath. Water bath adalah sebuah alat yang berbentuk seperti oven dan sering digunakan di laboratorium untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk pemanas dalam suhu konstan dalam inkubasi mikrobiologi. Selanjutnya yaitu alat electrolyte analyzer. Digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik untuk mengetahui kadar ITB, leukosit, trombosit, dan hematokrit. Selanjutnya yaitu alat imunologi analyzer. Alat imunologi analyzer digunakan untuk mengetahui kadar imun pasien. Alat ini familiar, disebut sebagai alat imunologi. Dengan menggunakan alat ini, kondisi sistem imun seseorang pasien dapat diketahui dengan cepat. Kemudian yaitu alat ELISA. Digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi, tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Alat elektroforesa digunakan untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel baik DNA, RNA, dan protein. Yang terakhir yaitu alat PCR. Digunakan untuk mendeteksi keberadaan materi genetik yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.